warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan Cio Arsaka Channel. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat soal online di Google Form. Alangkah baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu untuk subscribe terlebih dahulu agar kami bisa terus berkembang dalam membuat video-video tutorial selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk membuat soal online di Google Form, Bapak Ibu harus terlebih dahulu menyiapkan pertama adalah nama siswa, kemudian soal yang sudah Ibu buat. Nah, itu adalah tadi pokok pertama yang harus Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama kita masuk ke Google ya. Apabila sudah tertaut dengan akun Google Bapak Ibu masing-masing, kita langsung saja di sini di pojok paling kanan ada ada titik banyak. Di sini tinggal klik saja. Kemudian kita cari Drive. Kita tunggu sebentar. Di sini ada tulisan Drive saya ya. Klik Drive saya. Setelah itu nanti muncul di sini. Nah, di sini ada Drive saya tadi. Di Drive saya kita klik kanan, ada pilihan, langsung kita klik Google Formulir ya. Google Formulir, tunggu. Nah, ini adalah tampilan Google Formulir untuk Bapak Ibu buat soal di sini. Pertama kita membuat judul terlebih dahulu. Kita ketikkan saja di sini soal, misalkan soal ulangan semester 2. Untuk deskripsi boleh apa yang Ibu inginkan, misalnya apa saja, namun di sini saya akan mengcopy paste saja untuk deskripsi ya. Untuk deskripsi, kemudian setelah ini Bapak Ibu, nah untuk selanjutnya kita tadi tinggal klik saja. Di sini ada pertanyaan tanpa judul, kita masukkan nama siswa ya. Namun di sini kita buat nama terlebih dahulu. Ketikkan saja di sini nama. Nah, setelah itu kita klik di sini. Ulangi, setelah tuliskan nama, ada tanda panah ke bawah, klik. Nanti muncul pilihan. Kita centang yang pilihan ganda. Nah, nanti muncul opsi di sini ya. Kemudian setelah itu kita langsung masuk ke nama siswa yang sudah kita persiapkan tadi. Kita lakukan misalkan copy paste untuk nama siswanya. Kita copy. Kemudian setelah nama siswa di copy, kemudian di sini di opsi 1 klik. Nah, kemudian klik kanan, kita pastekan di sini Bapak Ibu. Nah, nanti muncul nama yang sudah Ibu buat tadi. Kita pastekan. Nah, untuk ini kita di sini jangan lupa ya, setelah nama siswa dimasukkan di sini, kalau Bapak Ibu tinggal di paling bawah ada tulisan wajib diisi, maka centang di sini.
dicentang. Oke. Nah, untuk selanjutnya setelah kita membuat atau mengcopy pastekan nama-nama siswa tersebut, ini sudah dicentang tadi, kita langsung di sini tambahkan saja ya. Di sini ada atau menu tambahkan pertanyaan. Nah, kita klik saja. Untuk selanjutnya kita agar siswa kita ketika login ini harus menggunakan password. Di sini kita ketikkan saja password. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa di sini kita centang lagi ya, yang ini centang. Kemudian di sini ada titik 3 atau opsi lain kita. Nah, nanti muncul ulangi validasi jawaban ya, yang paling bawah. Kita klik di sini. Nah, nanti muncul cara kita untuk membuat sandi. Langsung di sini ada tulisan angka, maka kita ketik saja yang tanda panah ke bawah. Kita sini jadikan teks. Nah, ini biarkan seperti ini. Kemudian yang teks adalah password yang Ibu Bapak buat untuk login siswa. Misalnya saya di sini membuat kelas 5. Oke. Nah, ini password untuk siswa nanti ketika mau login ya. Kemudian di sini kolom selanjutnya teks kesalahan khusus. Jadi apabila siswa login salah, nanti akan muncul teks ya, misalnya salah ya anak-anak, coba lagi. Nah, seperti ini ketika password yang dimasukkan nanti salah. Kemudian setelah itu kita klikkan saja di sini tambahkan bagian ya. Setelah kita membuat password, kita klik saja tambahkan bagian. Nah, di sini ada bagian tanpa judul. Kita ganti misalnya dengan pilihlah jawaban yang paling tepat. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ibu bisa membuatnya lebih baik lagi daripada ini. Kemudian setelah kita membuat judulnya seperti ini, kita langsung saja di sini ada tombol tambahkan pertanyaan. Klik tambahkan pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada tambahkan pertanyaan ya. Kita langsung masuk saja ke soal yang sudah kita buat tadi terlebih dahulu. Misalnya kita buat soal di Word atau apa yang lain, kita tinggal copy pastekan terlebih dahulu. Misalnya kita kopas di sini, kemudian paste. Nah, nanti muncul seperti ini. Setelah itu, setelah pertanyaan ini dibuat, kemudian kita masukkan jawabannya di opsi ya. Misalnya
misalnya kita masuk ke opsi. Setelah di copy kemudian kita paste, nanti muncul seperti ini. Misalkan kita tidak mau ada begininya ya Bapak Ibu, kita tinggal hapus saja. Saya akan tambahkan lagi terus seperti itu ke bawah satu persatu. Kemudian setelah ini Bapak Ibu jangan lupa untuk di sini checklist lagi ya. Di checklist lagi wajib checklist. Kemudian setelah itu klik pilihan ganda, kita masuk ke setelan ya, kita scroll ke atas, kita masuk ke setelan atau pengaturan. Di sini kita cari misalnya tentang presentase. Kita cari ke bawah masih tentang jawaban. Nah, kita di sini ketikkan saja batasi ke satu jawaban. Nah, jadi ketika salah bisa mengulangnya hanya satu kali ya untuk siswa. Atau misalkan kita mengulangnya hanya satu kali doang. Kemudian kita tampilkan di sini ke bawah terus. Ada di atas yang kuis kita checklist. Yang ini kita oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 pilihan. Di sini saya hanya akan mengaktifkan nilai poin atau skor ketika si siswa tersebut sudah melakukan pengisian ya. Nah, kemudian di presentasi kita di sini ada acak urutan pertanyaan. Jadi ketika mengulanginya lagi, si pertanyaan tersebut pindah ke nomor berapa, ke nomor berapa. Nah, seperti itu seterusnya. Di sini kita checklist. Kemudian kalau setelah ini kita tinggal simpan saja ya. Simpan atau misalkan kita lanjut ke pertanyaan. Nah, setelah itu setelah tadi dibuat di pengaturan, nanti ada muncul di sini kunci jawaban. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan terlebih dahulu jawabannya. Di sini kita klik kunci jawaban. Nah, kita atur misalnya nomor 1 itu jawabannya nomor 1, misalkan jawabannya kita cari dulu. Jika jawabannya yang ini, nanti ada centang hijau di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita atur skor untuk setiap pertanyaannya. Misalkan di sini saya masukkan 20. Setelah ini dibuat Bapak Ibu dengan jawaban yang ada checklist hijau seperti ini, Bapak Ibu tinggal langsung klik saja selesai. Nah, setelah itu untuk pertanyaan yang kedua kita tinggal lakukan langkah yang pertama tadi secara terus menerus. Kita klik misalkan contohnya tambahkan pertanyaan. Nah, seperti ini.
Di sini saya hanya akan memberikan dua contoh saja ya Bapak Ibu. Kita lakukan langkah yang pertama tadi seperti yang dilakukan. Copy paste lagi di sini. Setelah itu pilihan gandanya kita masukkan. Di sini kita masuk ke opsi lagi, kita pastekan. Ini kita hapus yang lemahnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa untuk Bapak Ibu di sini centang lagi, wajib diisi, kemudian kunci jawabannya kita klik lagi untuk menentukan jawaban atau skor. Misalkan jawabannya yang ini jawabannya ya, dengan skor misalkan sama 20, kemudian selesai. Nah Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat pertanyaan di Google Form atau soal. Setelah ini Bapak Ibu langsung bisa membagikan link tersebut ya. Apabila misalkan sudah selesai, saya di sini hanya memberikan 2 soal saja. Jika Bapak Ibu ingin lebih, bisa terus tambahkan, dan kemudian lakukan seperti hal yang tadi saya buat. Kemudian scroll ke atas, jadi di sini ada tombol kirim yang berwarna biru, kita kirim. Di sini bisa menggunakan email atau yang lain, namun di sini saya hanya akan menyalin link tersebut. Nah, kita persingkat agar lebih simpel, salin. Nah, setelah disalin, saya di sini akan masuk ke